Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Reka ulang pembunuhan Brigadir Esko Pascarelli di Lombok Barat diwarnai protes dan histeris keluarga korban. Keluarga curiga karena sebagian adegan digelar tertutup. Curi motor penjaga di Kota Mataram, seorang pemuda ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Diduga kuasai dan perjualbelikan aset milik Pemda, seorang kades dan rekannya di Lombok Barat ditangkap Kejaksaan Negeri Mataram. Bersama saya Rahyu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko Pascarelli digelar Polres Lombok Barat pada Senin siang. Reka ulang adegan pembunuhan menghadirkan tersangka yakni istri korban, Bribtu Rizka yang disebut-sebut menjadi pelaku utama. Rekonstruksi yang digelar di 3 lokasi berlangsung menegangkan karena mendapat protes dari keluarga Brigadir Esko yang mendatangi lokasi sejak pagi hari. Mereka memprotes ulah tersangka yang menolak melakukan sejumlah adegan yang menggambarkan caranya menghabisi nyawa korban. Keluarga menganggap hal itu dilakukan untuk menutupi fakta penting atas tindakan keji yang dilakukannya. Mereka juga menduga ada pelaku lain yang membantu Bribtu Rizka saat membunuh suaminya. Jadi ketika dia telepon kejaksaan baru dia tahu bahwa ada rekon. Padahal sebelumnya pihak Polres kan akan memberitahu akan ada rekon, ada surat baru tentang P2HP apa. Tapi tentang rekon tidak ada surat kita masuk. Kita juga bingung bagaimana cara kerja yang seperti ini kan. Lebih-lebih belum selesai rekon, tersangka sudah dibawa pulang. Tapi sudah kita serahkan sama kuasa hukum. Berapa orang? Banyak ini. Berapa terak dari Bonjeruk, dari Kedaro, dari Sekotong, ini semuanya datang. Pembela. Datang ke sini kecewa. Kenapa Bu kecewa Bu? Ya kecewa, enggak ada si Rizka yang memperagakan. Kenapa harus ada orang lain? Kenapa dikasih pulang? Percuma dong kita ke sini. Kita kan ke sini mau menyaksikan bagaimana cara dia membawa mayat suaminya ke sini. Apakah bisa dia seorang perempuan membawa mayat suaminya ke sini sendirian? Pihak keluarga menuntut polisi bersikap profesional dan transparan dalam mengungkap fakta di balik kematian anggota Polres Lombok Barat tersebut. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Rekonstruksi kematian Brigadir Esko Pascarelli digelar Polres Lombok Barat dengan menghadirkan tersangka Bribtu Rizka dan 7 orang saksi. Rekonstruksi digelar mulai lokasi pertama yakni di Jalan Raya, terus berlanjut di rumah korban, dan terakhir digelar di kebun tempat penemuan jasad Brigadir Esko. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka dan saksi memperagakan sekitar 50 adegan yang diperkirakan terjadi sebelum hingga setelah peristiwa kematian Brigadir Esko. Setiap adegan diperagakan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan keterangan para saksi. Rekonstruksi mendapat pengawalan ketat personel kepolisian karena lokasi dipenuhi oleh keluarga Brigadir Esko yang ingin melihat langsung wajah tersangka.
Polisi menegaskan rekonstruksi merupakan bagian penting untuk menguji kesesuaian keterangan antara saksi dan tersangka sekaligus memperkuat alat bukti. Kira-kira terdapat 50 adegan sih, Pak. Yang sudah dijalankan. Ya, sementara kan ini masih berlangsung nih. Ya. Jadi yang sudah dilaksanakan, yang versi tersangkanya sudah 50, sementara kami masih berlangsung lagi. Ada 2 versi Pak berarti. Oh enggak, bukan dua versi. Tetap kami gabungkan kok. Ya, gitu ya. Tadi tersangka dihadirkan Pak ya? Betul sekali. Bersama saksi yang lain? Kemungkinan lebih dari 1 tersangkanya. Sementara masih 1. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Esko menyayangkan beberapa adegan yang digelar tertutup dan tidak dihadiri oleh tersangka. Jadi banyak keterangan saksi yang tidak sinkron, tadi saling buang keterangan saksi. Salah satu contoh tuh, saksi Indri dengan saksi dengan tersangka. Saksi Angel dengan tersangka itu banyak yang tidak bersesuaian. Si saksi Sayon menyampaikan bahwa ada ditemukannya jenazah. Terus si tersangka itu ya biasa-biasa saja, kaget, tidak terlalu khawatir begitu saat ditemukan. Hingga kini kepolisian belum menyampaikan hasil penyelidikan dan kesimpulan dari hasil rekonstruksi karena alasan masih melakukan pendalaman dan analisa perkara agar lebih akurat. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tiga unit kendaraan minibus terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Raya Dusun Waker Ketapang, Desa Penuncak, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Barat pada Minggu malam. Insiden bermula saat kendaraan minibus dengan nomor polisi B2712KZY yang dikemudikan Naim melaju dari arah timur menuju ke barat. Korban yang parah ya. Namun diduga kurang fokus karena mengantuk, kendaraan itu menabrak bodi belakang kendaraan di depannya yang sedang diderek oleh kendaraan lain. Hal itu membuat bodi kendaraan yang ditabrak ringsek pada bagian depan dan belakang karena terhimpit 2 kendaraan sekaligus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kendaraan Innova datang dari arah timur menuju ke barat dan setiba di TKP langsung menabrak kendaraan sedan Accord dari belakang yang saat itu sudah digeret oleh kendaraan Panther yang merah. Nah, jadi akibat dari kejadian itu ketiga kendaraan mengalami kerusakan. Ya, jadi untuk korban jiwa tidak ada. Guna penyelidikan lebih lanjut, 3 kendaraan tersebut sudah dibawa ke Mapolres Lombok Tengah. Polisi juga masih mendalami penyebab pasti kecelakaan yang sempat menimbulkan kemacetan cukup panjang tersebut. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan kendaraan dinas milik pemerintah Kota Mataram ditarik penggunaannya dari para aparatur sipil negara dan staf di sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah. Penarikan sebanyak 237 unit motor dinas tersebut karena dinilai bermasalah dan tidak tepat peruntukannya. Kendaraan tersebut juga ditarik karena tidak dirawat dan kondisinya rusak berat serta sebagiannya tidak memiliki surat-surat. Kendaraan yang dicabut tersebut dikumpulkan di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Mataram untuk divalidasi lebih lanjut. BKD mencatat saat ini memiliki 1.216 unit kendaraan roda 2 yang digunakan untuk menunjang pelayanan birokrasi dan masyarakat setiap harinya. Nah, dari 1.216 unit total kendaraan roda 2 dan roda 3 ini yang ada di Kota Mataram. Nah, ini yang kita tarik khusus yang roda 2 saja, itu yang kita tarik totalnya sekitar 237-an untuk semua OPD. Nah, ini sebenarnya ada kondisinya yang kurang bagus,
kemudian ada yang ini yang kayaknya saya lagi cek, yang rusak berat, yang rusak ringan, sama yang bagus dari 237. Nah ini yang banyak ini juga kita tarik dulu. Setelah didata dan diperbaiki, nantinya kendaraan dinas yang ditarik rencananya akan diperuntukkan bagi para ASN yang membutuhkan di sejumlah instansi dengan cara bersurat ke pihak BKD. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.